warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sobat Mikom, hari ini kita berjumpa lagi dalam Bincang Sultra, yang dimana Bincang Sultra pada saat ini ada wajah baru, yaitu saya sendiri. Saya perkenalkan nama saya Idul Triawan, biasa dipanggil Idul. Tamu kita pada saat ini dari Lembaga Adat Tolaki. Saya langsung saja perkenalkan Bapak Haji Bisman Sarnani. Beliau ini selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Adat Tolaki Sulawesi Tenggara. Nah, tema kita pada hari ini, Sobat Mikom, kita akan sedikit mengulas tentang kedudukan suku Tolaki serta bagaimana masyarakat suku Tolaki itu menjalankan aktivitasnya sesuai dengan karakternya masing-masing, dan sedikit kita akan mengulas juga tentang kebudayaan suku Tolaki yang mungkin Sobat Mikom itu belum mengetahui sebelumnya. Kita langsung saja kepada Om Bisman. Jadi Om Bisman, pertama-tama saya akan sedikit mengulas tentang apa Lembaga Adat Tolaki itu bagi masyarakat suku Tolaki itu sendiri. Silakan Om. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya muliakan, pertama saya ingin ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita umat Islam dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Hari ini saya bersyukur dan berterima kasih dari Dinas Informatika dan Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tenggara diundang untuk berbincang-bincang sekitar budaya. Jadi kehadiran saya di sini mewakili Dewan Pengurus Pusat Lembaga Adat Tolaki Sulawesi Tenggara sekaligus mewakili orang Tolaki. Jadi perlu saya jelaskan bahwa keberadaan DPP LAT ini fungsinya adalah untuk mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Tolaki itu sendiri. Ya, peranannya tidak ada lain karena masyarakat Tolaki ini perlu saya jelaskan dulu. Filosofinya adalah Inai Konasara, Ie Pinasara. Inai Liasara, Ie Pinekasara. Artinya, siapa yang menjunjung tinggi hukum itu akan dihargai. Tapi siapa yang tidak menghargai hukum apapun, hukum agama, hukum negara, hukum adat, itu akan dikenakan sanksi. Nah, ini prinsip hidup orang Tolaki, pegangannya ini. Nah, yang kedua, kalau kita berbicara peranan lembaga adat ini untuk masyarakat Tolaki sendiri, ya pertama bagaimana mengarahkan masyarakat Tolaki ini untuk menghargai budayanya sendiri. Ya, karena ingat, suku Tolaki ini adalah suku terbuka. Dari belum merdeka ini suku Tolaki terbuka, menerima siapa saja yang datang berdomisili di Sulawesi Tenggara. Nah, karena kita ini suku terbuka, maka orang Tolaki ini sifat kekeluargaannya itu sangat tinggi. Ya, ini yang harus kita jaga melalui budaya Kalosara. Ya, jadi keberadaan Lembaga Adat Tolaki ini fungsinya ke dalam untuk orang Tolaki bagaimana mempersatukan untuk tahu menghargai orang lain. Nah, yang kedua juga bahwa di Sulawesi Tenggara ini ada 4 etnis yang lokal ya. Ada Buton, ada Munda, ada Morne, ada Tolaki. Ini mengikat. Kalau Sara ini mengikat 4 etnis di Sulawesi Tenggara ini karena menurut sejarahnya karena kita ini satu nenek moyang. Ya, ini saya harus kaitkan ini. Nah, sehingga lembaga adat ini memang harus benar-benar berfungsi untuk bermanfaat, terutama pengayoman dalam hal masalah-masalah pelanggaran adat. Ya. Yang kedua, bahwa lembaga adat ini adalah mengurus hak-hak ulayat masyarakat lokal. Ya, masyarakat lokal orang Tolaki, hak-hak ulayatnya harus diurus. Ya. Contohnya tanah-tanah ulayat. Ini juga diurus oleh lembaga adat. Ya, yang ketiga, saya kira Bung Idul tahu sendiri karena salah satu pengurus juga. Menyelesaikan masalah-masalah sengketa-sengketa manakala
ada terjadi di internal Tolaki maupun antar suku. Inilah peranan dan fungsi lembaga adat. Ini kita buktikan beberapa kali kita selesaikan masalah apapun di kantor LAT dengan sistem jaksa mengatakan restoratif justice. Ini fungsi Kalosara ini bisa menyelesaikan sekalipun itu masalah umpamanya sudah diputus di pengadilan, apalagi hanya di jaksa di polisi, bisa diselesaikan di kantor lembaga adat melalui Kalosara ini. Nah, ini fungsinya sebenarnya lembaga adat dengan budayanya ini. Yang ketiga saya ingin sampaikan, siapapun yang akan berurusan dengan masyarakat adat Tolaki, ya dia harus tahu lembaga adat ini. Dia harus datang ke lembaga adat menyerahkan masalahnya untuk kita bantu. Ya, contoh kecil dulu. Umpamanya ada orang Jawa atau orang apapun Muna atau mau menikah dengan suku Tolaki. Ya mereka kan tidak paham. Fungsi lembaga adat Tolaki ini karena ada sampai di desa kecamatan, ini membantu. Siapapun yang datang mau kawin atau kawin-kawin dengan kita. Ini fungsinya ini. Itu. Jadi Sobat Mikom telah dijelaskan mungkin sapaan akrab yang akan saya semaikan untuk beliau adalah Om. Iya. Agar komunikasi kita lebih santai. Jadi Om Bisman tadi telah memaparkan beberapa aspek berkenaan dengan kebudayaan suku Tolaki. Nah, kali ini saya coba ingin mengupas secara singkat, Om, tentang bagaimana kedudukan tarian Molulo. Saya harus jujur katakan mengenai, karena Bung Idul tadi menekan tarian Lulo. Tarian Lulo ini sudah mulai bergeser dari tatanan aslinya. Ya. Baik dari gerakan maupun instrumen yang mengiringinya. Tapi perlu saya jelaskan tarian Lulo ini awalnya ini adalah tari Sangia. Ya sakral. Ya sakral. Dulu ini Lulo kalau ceritanya itu memang pada waktu raja sakit turunlah ini tarian. Ini awalnya ya. Makanya ada Lulo Sangia. Nah, ini awalnya dulu. Kedua, tarian Lulo ini adalah fungsinya ini persatuan. Coba lihat, apa hubungannya Kalosara dengan Molulo? Ketika orang Molulo itu kan melingkar, saling memegang erat-erat, sehingga kalau kita berpegangan erat-erat, tidak ada yang bisa jatuh. Ya, dan tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Nah, sekarang kalau kita rubah ini, Lulo ini lepas tangan, nah itu bahaya. Bisa dilihat kan, mulai diberikan tari-tarian modern dengan gerakan yang sudah tidak kita paham lagi. Nah, jadi tarian Lulo ini merupakan tarian tertinggi budaya Tolaki dalam rangka persatuan. Mungkin kita simpulkan dengan bahasa tarian pemersatu. Iya, tarian pemersatu. Sehingga siapapun yang tiba di wilayah Konawe ini, Kolaka atau Kampung Tolaki, pasti dia bisa ini tarian ini. Faktanya sekarang di mana-mana Lulo ini sudah diperlombakan sampai di Jawa. Lihat itu Brimob. Nah, pertanyaan kita sekarang, kalau orang luar saja duluan sudah mau memperagakan ini sebagai tarian persatuan, ya tentara dan polisi senang sekali nih tarian ini. Dan saya salut itu di Brimob itu. Nah, inilah kesimpulan tarian Lulo itu adalah tarian pemersatu. Ya. Budaya apapun kalau sudah masuk di Lulo ini sama dengan fungsi tortor. Ya, hanya bedanya tortor kita tidak bisa masuk. Ya, khusus mereka. Kecuali kita diajar. Tapi kalau Molulo ini siapa saja bisa masuk. Tentu saja dengan aturan-aturan teknisnya. Sedikit Om. Jadi kira-kira upaya lembaga adat Tolaki dalam mendudukkan kembali eksistensi atau keaslian daripada tarian tersebut agar tetap terpelihara dan tetap lestari sampai berakhirnya zaman ini terhadap kaum milenial yang sekarang ini sudah mulai merubah tentang gerakan maupun instrumen-instrumennya. Iya. Jadi ada 7 hal yang diperhatikan pada sebuah suku. Pertama bahasanya. Rumah adatnya, pakaian adatnya, makanan pokoknya atau kuliner, kemudian
tari-tariannya. Ya. Nah, seni tarinya ini masuk di situ dalamnya Lulo. Ya. Nah, sekarang ini lembaga adat sedang membuat namanya Perdat, peraturan adat tentang tari-tarian Tolaki, baik seni suara, seni gerak pencak silat maupun seni suara. Ini akan keluar peraturan adatnya. Siap. Ya, ini dalam rangka pelestarian tarian Lulo ini sebagai tari sakral, pemersatu masyarakat siapa saja, bukan saja masyarakat Tolaki. Ya. Nah, ini akan keluar peraturan adatnya. Contoh kasus, kalau dulu mau Lulo, kita tidak boleh masuk dari belakang. Siap. Ini harus dipahami oleh Betul. siapa saja. Tidak boleh masuk dari belakang. Itu bahaya sekali. Harus masuk dari depan. Kemudian kalau ada pemuda atau laki-laki perempuan sedang bergandengan tangan, tidak boleh kita pisahkan. Tidak boleh kita pisahkan. Kecuali ada izin ya. Siap. Dari yang sedang main ini. Nah, ini tarian aturan dasar ini Molulo. Nah, kemudian dalam Molulo itu kita tidak boleh mengunyah atau merokok apalagi ini. Ini aturannya ini. Ya, sekarang ini harus ketat kita menjaga tarian ini bagaimana tetap eksis sesuai standar keasliannya. Nah, untuk itu DPP LAT sekarang ini sedang membuat peraturan adat mengenai seni apa saja. Ya, tari-tariannya kita atur. Karena ini Lulo saya lihat ini ke depan ini tidak mustahil, tidak tertutup kemungkinan ada yang mencaplok. Betul. Bahwa ini adalah tarian mereka. Ya, banyak tarian-tarian Indonesia ini, budaya Indonesia yang dicaplok bahkan luar negeri. Ya. Nah, ini Lulo ini mohon pemahaman, siapapun, dimanapun boleh dilaksanakan, tetapi tolong gerak dasar dan aturannya itu adalah memacu pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Ya, itu. Nah. Jadi sedikit Sobat Mikom, beliau Om Bisman ini adalah salah satu tokoh senior suku Tolaki yang sangat dihargai bagi kalangan masyarakat suku Tolaki, yang sampai saat ini beliau ini masih menyumbangkan tenaganya, waktunya untuk membudayakan atau melestarikan hasanah-hasanah kebudayaan suku Tolaki. Nah, beliau juga ini pernah menjadi pemangku jabatan atau unsur pemerintahan, menjadi camat Baruga pada saat itu. Itu yang luar biasa, kepemimpinannya sangat banyak menelurkan aturan-aturan maupun hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, kita lanjut Om. Ya. Kita juga perlu memberikan pencerahan kepada Sobat Mikom, Sobat Mikom Om, tentang bagaimana kedudukan Kalosara bagi masyarakat suku Tolaki, yang dalam hal ini Kalosara ini sering digunakan bagi permasalahan-permasalahan atau menyangkut hal-hal yang sifatnya itu untuk mempersatukan kembali sesuatu hal yang telah terpisah. Silakan Om. Ya baik. Kalosara sebagai simbol kebudayaan Tolaki. Ya, sebagai simpul kebudayaan Tolaki yang tertinggi. Dan ini sudah ada 5 profesor doktor yang mengolah ini Kalosara ini. Jadi pertama Kalosara itu ada yang memahami bahwa itu hanya untuk upacara-upacara pernikahan. Itu keliru. Nah, memang salah satu penggunaannya itu untuk upacara pernikahan orang Tolaki. Yang kedua, fungsi Kalosara ini adalah menyambut tamu-tamu kehormatan. Umpamanya kita mulai dari kepala negara sampai menteri, bahkan kepala negara luar negeri, bisa dipentaskan ini Kalosara ini untuk menyambut, menghargai tamu-tamu yang tiba di wilayah Tolaki ini. Nah, yang ketiga juga ini Kalosara ini merupakan hukum adat yang tertinggi di orang Tolaki. Jadi masalah apapun yang terjadi di wilayah ini, entah baik internal Tolaki maupun antar suku, itu kalau sudah Kalosara yang diturunkan, tidak ada yang bisa menggugat. Ini keistimewaan Kalosara. Kita sudah beberapa kali menyelesaikan kasus-kasus di lembaga adat, ya antara suku, kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemarin Bung Idul tahu banyak penghinaan suku Tolak ya di sosial media. Betul. Ya, tetapi orang minta maaf, kita maafkan. Ya, ini fungsi tertingginya Kalosara dikaitkan dengan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang sudah minta ampun, diampuni. Apalagi kita sesama ini,
Kalau sudah dibawakan kalau syarat, orang tolaki harus tunduk dan taat memperhatikan itu. Siap. Itu fungsi dan peranannya yang harus diperhatikan. Ya, dinas ini sebagai corong pemerintah perlu juga membantu kita ini, suku tolaki untuk menyuarakan kemanapun ini. Terutama kita di internal Sulawesi Tenggara ini. Ya, itu. Jadi Sobat Mikom, fungsi Kalosara bagi masyarakat Tolaki itu sangat sakral. Jadi untuk rumpun kesukuan suku Tolaki itu, Kalosara itu adalah sebuah benda yang sangat disakralkan dan sangat dijunjung tinggi keberadaannya. Dan perlu sedikit Sobat Mikom ketahui bahwa masyarakat suku Tolaki itu memiliki karakter yang menerima. Ya. Menerima. Dia bisa hidup berdampingan di antara semua suku maupun di antara semua hal-hal yang baru dengan memegang prinsip Inai Konasara, Ye Pinesara, Inai Liasara, Ye Pinekasara. Nah, saya lanjut Om. Setelah kita mengupas sedikit tentang Kalosara, ada baiknya jika kita memberikan sedikit pemahaman kepada Sobat Mikom itu tentang keberadaan Tamalaki bagi masyarakat suku Tolaki. Silakan Om. Nah ya, kita harus bicara Tamalaki. Jadi dahulu ini Tolaki ini kan kerajaan Konawe. Jadi kerajaan Konawe itu negara. Ya, negara itu tanpa ada yang perintah. Pokoknya negara. Siap. Jadi komponen negara itu pertama kan Mokole, raja. Nah, kemudian Kalosara. Nah, kemudian pengawal. Ini Tamalaki. Nah, Tamalaki ini adalah pasukan penjaga keamanan negara. Ini Tamalaki. Nah, Tamalaki itu ada dua macam. Ada Tamalaki pengawal raja, ada Tamalaki untuk perang. Ya, sehingga nanti kalau ada waktu kita senjatanya itu beda. Nah, kalau sekarang ini pas pampres, beda dengan Kopassus. Nah, ini. Nah, Tamalaki sekarang ini memang sedang pokoknya sedang tenar sekarang ini Tamalaki. Ya, walaupun kemarin sedikit ada masalah itu, tapi bukan kita permasalahkan itu. Ya, kalau itu kita serahkan kepada hukum. Tapi perlu dijelaskan, Tamalaki ini bukan untuk gagah-gagahan. Tamalaki ini salah satu simbol Tolaki yang harus dipertahankan. Contoh suku Dayak, contoh di Bali Pecalang, mereka itu kan budaya juga. Nah, kita juga ini harus dipahami oleh semua pihak. Tamalaki ini bukan mengancam, mau menyerang, tidak. Karena apa artinya Tamalaki itu? Karena dia mempunyai senjata komponennya namanya Ta'awu. Ta'awu dan Karada. Dan Kinia itu Tameng. Nah, kenapa orang Tolaki senjatanya parang ada Tameng? Karena kita tidak takabur. Tameng itu untuk mempertahankan diri, bukan untuk menyerang. Ta'awu juga perlu diketahui Bung Idul. Ta'awu itu artinya orang Tolaki meta pasang. Kita pasang, tidak boleh menyerang. Kita menjaga diri, masih diserang, ya baru kita jadi abu di situ. Tidak boleh menyerang ini. Tamalaki tabu untuk menyerang musuh. Tapi tabu juga untuk lari. Nah, makanya dia ada senjatanya Ta'awu, tamengnya ada, sehingga dia Tamalaki. Tamalaki tidak boleh menghakimi. Dia hanya mempertahankan diri sebatas di mana dia bisa bertahan. Itu saja. Iya. Berarti dalam hal ini Om, jika ada oknum-oknum, saya katakan oknum di sini, yang menamakan dirinya suku Tolaki, yang tindakannya mungkin mengarah ke sikap-sikap pengancaman atau sering membuat kerusuhan, itu mungkin tidak dapat dikatakan Tamalaki mungkin Om? Tidak bisa, karena syarat-syarat Tamalaki ada. Dia harus punya ilmu pencak silat dasar, Konda Utolaki. Tidak bisa orang Tamalaki kalau dia belum jurus Tamalaki belum bisa menamatkan silat dasar yang 10 jurus itu. Dimanapun semua ada 10 jurus. Nah, persoalan sekarang euforia Tamalaki ini kita lihat sendiri.
ada juga yang tamalaki di bawah umur. Nah, tamalaki ini kan harus orang dewasa. Sama orang masuk tentara. Bisakah yang 13 tahun? Tidak bisa. Ya, jadi sekarang ini kalau memang ada oknum-oknum itu yang memanfaatkan itu, ini yang sedang kita luruskan. Ta'awu sudah selesai perdatnya. Ya. Tamalaki sedang disusun perdatnya. Pada akhirnya nanti insya Allah ini ke depan ini setelah Ramadan ini kita akan konsolidasikan semua ini. Ada 37 grup tamalaki sekarang di Sulawesi Tenggara. Kita hanya akan konsolidasi, nanti akan ada kongres. Kita satukan namanya tamalaki tolaki. Selesai. Tidak usah lagi. Soal divisi dan wilayah itu di luar masalah itu. Tetapi nanti tamalaki ini akan aja satu saja, tamalaki tolaki titik. Fungsinya ya untuk menjaga keamanan. Membantu keamanan ini dalam rangka ketertiban. Nah, yang kedua, kemarin muncul isu di Pirtu sana ya. Lihat, yang selesaikan itu kalau Sarah, bukan siapa. Betul. Minta betul. maaf. Betul. Saya harus katakan di sini, Bung Idul. Siap. Di Pirtu kemarin pembakaran saya sendiri masuk dengan Wakapolda. Siap. Dengan Almarhum Gus Lito Pansabara, diselesaikan dengan kalau Sarah, kita pentas adat di atas meja malam itu. Ya, ini sakralnya kalau Sarah. Dan tamalaki yang waktu itu yang sedang di situ mempertahankan pendirian mereka, ya itu tunduk dan patuh kepada kalau Sarah. Alhamdulillah hasilnya kemarin ya banyak orang-orang lokal kita ini yang direkrut masuk di situ. Ada positifnya. Ya, memang ada masalah kemarin itu ada pembakaran, tapi alhamdulillah dengan kejadian itu semua sadar. Pemerintah sadar, pengusaha juga, investor sadar, kita juga ini orang lokal sadar. Bahwa jangan kita jadi penonton ini. Nah itu. Nah, setelah kita membahas tentang keberadaan tamalaki Om bagi masyarakat suku Tolaki, ada yang menarik ini Om. Setelah kita bincang-bincang beberapa waktu yang lalu sampai saat ini, saya sedikit tertarik dengan kopiah yang Om gunakan. Itu. Saya ingin bertanya apa makna kopiah itu bagi masyarakat suku Tolaki? Ini namanya Songko Sorume. Kalau zaman kerajaan Konawe dulu sebenarnya di Bundar, Kaluboru. Ada tudung, tahu tudung? Siap. Atau di dalamnya itu namanya itu Pine Kaluboru. Bentuknya begitu dulu. Lalu dengan masuknya Islam, sudah kita kenal songko hitam, maka ini dimodifikasi menjadi songko, ya, jadi bisa dipakai sholat. Nah, ini songko ini bukan apa-apa, tapi harus kita berbangga bahwa material songko ini tumbuh dan hidup di wilayah kita sendiri. Anehnya ini, bahannya ini, sorume ini agak juga, aneh, ya. Kadang kita bisa dapat, kadang tidak. Tapi yakin dan percaya dengan keberkahannya tidak akan punah ini sorume ini. Masya Allah. Sorume ini. Bagi pemakai sorume ini harus dipahami. Karena sorume itu adalah kan anggrek liar yang ada di gunung-gunung atau di mana-mana itu. Tumbuh dipelihara oleh Haliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika saya sering katakan siapapun yang menggunakan songko sorume ini harus berkepala dingin, harus berpikir panjang, memberikan contoh yang baik. Ini bukan apa-apa hanya benda mati, tapi ketika kita menggunakan ini harus kita punya wibawa, attitude. Iya. Pokoknya kita punya prinsip hidup ini kita tidak boleh menang-menangan. Ya, apapun yang terjadi tetap kita hadapi dengan simbol sorume ini. Karena sorume ini tidak akan lapuk dengan alam dan tidak merusak lingkungannya. Ya, ini fungsinya ini sorume ini. Dan yang kedua, kalau kita ini ya saya ini sudah 60 tahun ke atas ya. Jadi biasakan ini, kalau kita sudah 60 tahun, biasakan menutup kepala. Ya kalau orang Bugis katakan, kalau kau sudah 60 tahun kau tidak pakai kopiah itu, bagaimana ini? Pak Yusuf Kala bilang itu. Nah, kita juga ini sorume ini harus dibiasakan, tapi jangan digunakan sembarangan. Iya, umpamanya mau pergi karaokean, tidak boleh. Ya, namanya juga kita sudah posisikan songko sorume ini sebagai songko adat. Jadi ketika pentas adat itu di pernikahan, di penyelesaian adat apapun, ini digunakan ini. Para tolea pabitara yang berhak memakainya itu. Ya, sebab tidak semua orang juga menggunakan itu. Oh. Iya.
ketika upacara adat. Siap. Iya, ketika upacara adat. Karena Toleh Pak Bitar kan lain juga songkonya itu. Ada ketentuannya itu. Tetapi untuk masyarakat umum kita juga bisa berikan. Nah, yang ketiga, sebagai orang Tolaki yang suku terbuka, manakala ada tamu penting datang atau pejabat penting datang, bisa kita sematkan beliau ini sebagai anggota kehormatan. Oh iya. Boleh. Kita juga kemana-mana kan sering dikasih ini. Ya, jadi kalau ada yang berkunjung, makanya ini kita selalu siap di kantor. Begitu datang kita semakan sebagai simbol persaudaraan. Nah ini. Jadi Songko Sorume tersebut Om tidak hanya dikenakan bagi pemangku adat, iya, atau individu-individu suku Tolaki yang diberikan gelar adat, iya, tetapi Songko Sorume juga bisa digunakan oleh masyarakat umum. bisa, ya bisa. Jadi setiap kita ini orang Tolaki, apalagi sudah dewasa ya, Ya, Om. wajib memiliki ini. Nah, alangkah indahnya, coba saudara-saudara kita orang Bugis, mereka yang punya itu, Ya, walaupun Songko dengan ketentuan masing-masing. Songko Reca Menggunakan, namanya. ya ada. Nah kita juga ini tidak ada yang dilarang menggunakan, hanya penggunaannya harus tepat, tidak boleh sembarangan. Nah orang lain saja yang berkunjung kita bisa berikan sebagai anggota kehormatan, boleh. Nah Ya. itu. Jadi Sobat Mikom, hasanah kebudayaan yang ada khususnya di Sulawesi Tenggara yang pada saat ini kita membahas tentang kebudayaan suku Tolaki itu luar biasa kayanya. Saya sempat terharu manakala Om Bisman mengatakan bahwa kerusuhan atau permasalahan yang terjadi pada saat lalu di Pawai, Morosi ya. yang terjadi pembakaran yang luar biasa parahnya, Ya. itu dapat diselesaikan dengan kesakralan Kalosara. Ya. Jadi semua yang rusuh dan semua yang emosinya berkobar-kobar pada saat itu dapat luluh dengan hadirnya Kalosara di tengah-tengah mereka. Ya. Nah, saya sedikit ingin membahas Om terkait masalah ta'awuf itu yang banyak diskusi-diskusi di masyarakat yang mengatakan bahwa mengapa ta'awuf itu tidak memiliki sarung seperti senjata-senjata adat di suku-suku lain. Ya itu. Jadi ini perlu saya jelaskan lagi mengenai ta'awuf ini ya. Ta'awuf itu kan senjata khas Tolaki. Senjata khas Tolaki. Perlu diingat, berapa ratus suku di Republik Indonesia, di dunia manapun, pasti ada tari perangnya. Ya toh? Karena ada tari perang pasti ada senjatanya. Contoh kita cakalele, itu kan tari perang kita. Apa namanya itu kalau bahasa Tolakinya? Muara. Muara itu. Nah, itu salah satu tarian khas perang. Iya, fungsinya untuk menyambut pemenang perang ya kembali itu. Nah, ta'awuf ini saya sudah jelaskan tadi ada beberapa jenis. Ya, ta'awuf untuk raja. Memang senjata ciri khas ta'awuf ini kita tidak mengenal warangkah atau pembungkusnya ya. Tetapi dengan dunia hukum sekarang ini, karena adanya undang-undang untuk membawa senjata tajam, itu kita sudah buatkan aturannya ini, barang siapa membawa ta'awuf itu harus dibungkus, apakah dengan kain merah atau dibuatkan warangkanya. Kemudian tidak boleh diancam-ancam gini, harus disandangkan. Kayak itu apa namanya? Para pendekar 212 itu kan dia sandang. Nah, itu kita harapkan. Jadi kenapa tidak diberikan warangkanya? Karena dari dulu ta'awuf itu kan fungsinya itu penjaga. Pasti di rumah kita ini orang Tolaki pasti semua ada senjata penjaga. Suku apapun pasti ada itu senjatanya.
Nah, di rumah kita ini, saya diajarkan oleh orang tua saya. Ya, ta'awu itu 3. Pertama untuk ibu kita. Ya, kedua untuk istri kita. Ketiga untuk anak perempuan kita. Kalau ini terganggu, minta maaf. Apa boleh buat? Ya, kalau kita sudah membela diri, fungsi ta'awu di rumah ini apa boleh buat? Ya, tapi ada aturan-aturannya. Pemanya ibu kita, oh enggak ada. Kalau bapak tidak, anak laki-laki tidak. Ibu kita, istri kita, anak perempuan harus dibela. Harkat dan martabatnya itu. Sehingga apapun kita bisa lakukan, walaupun akan berimplikasi hukum. Ya, tapi namanya juga orang membela diri. Ya, karena tidak boleh kita menghakimi. Ya, ini juga harus dipahami. Betul. Ya, orang sebenarnya itu tidak ada berniat mau membunuh. Ya, hanya mungkin ada 2 masalah. Pertama memang dia berniat, kedua dia terpaksa menjaga diri. Ini nih tahu. Ya. Jadi Sobat Mikom, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Om Lisman mengenai senjata adat suku Tolaki yang dinamakan ta'awu. Jadi lembaga adat Tolaki ke depan akan mensosialisasikan perdat yang telah mereka buat tentang tata cara penggunaan ta'awu di masyarakat umum dan tata cara menyimpan ta'awu di rumah masing-masing. Jadi Om Lisman tadi sedikit juga telah membahas sesuai pesan orang tua beliau yang dimana ta'awu itu ada 3 macam bagi masyarakat Tolaki. Ta'awu untuk ibu, ta'awu untuk anak perempuan, dan ta'awu untuk diri sendiri, Om. Istri. Oh, istri. Untuk istri, Sobat Mikom. Ya. Jadi Sobat Mikom perlu ketahui bahwa ta'awu merupakan senjata khas masyarakat suku Tolaki yang dimana dengan keberadaan lembaga adat Tolaki ini, lembaga adat Tolaki lah yang memberikan batasan-batasan tentang penggunaan senjata adat tersebut di kalangan masyarakat luas agar harkat dan martabat suku Tolaki tetap baik di masyarakat luas. Nah, kita lanjut, Om. Kali ini izinkan saya untuk sedikit bertanya mengenai kedudukan lembaga adat itu di antara banyaknya lembaga-lembaga adat Tolaki atau organisasi-organisasi Tolaki yang ada di saat sekarang ini. Iya. Jadi lembaga adat ini akan bekerja sama dengan lembaga apapun yang berbau kebudayaan dan paguyuban. Ya. Lembaga adat bekerja sama semua dengan paguyuban. Nah, kita sudah menandatangan di Polda beberapa waktu lalu kesepakatan 18 suku. Ya, bahwa kita akan saling menghargai, menghormati. Nah, lembaga adat ini terbuka untuk siapa saja. Ya, baik untuk sosial kemasyarakatan, umpamanya kawin-mawin, maupun kalau masalah hukum dengan aparat hukum kita terbuka untuk kerjasama. Jangan semua kasus kecil saja langsung dipenjara. Mungkin bisa kita selesaikan dengan adat melalui lembaga adat. Ini peranan ini. Ya. Nah, ketiga juga kita berharap di Sulawesi Tenggara ini suku apapun yang ada harus kita kerjasama. Ya, saya harus mengatakan sini melalui forum ini. Bagaimana ini Dewan Kebudayaan kemarin yang sudah digagas oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, saya sangat berharap segera itu diaktualisasikan, pokoknya harus ada direalisasikan. Ya, kita ini lembaga adat orang Tolaki, kita tidak ambisius. Tetapi manakala ada Dewan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, yang pasti ada dananya oleh pemerintah, semua lembaga ini bisa kerjasama di situ. Nah, sekarang kelemahannya Bung Idul ini lembaga adat.
lembaga adat ini tidak punya dana untuk yang banyak dan cukup untuk bagaimana ini bekerja sama dengan paguyuban lain. Oh iya. Ya, ini masalahnya. Kita sebetulnya lembaga ini ingin bertemu triwulan atau minum kopi bareng bersama-sama Pak Gubernur umpamanya ya. Betul, Pak. Semua etnis yang ada supaya ini informasi ini terbuka, tentu dimediasi dengan kantornya Bung Idul ini. Dulu itu waktu penandatanganan deklarasi damai di Polda, kan digagas Pak Gubernur, kita minum kopi setiap bulan sekali, di Kelaro malah. Nah, ini yang kita tunggu. Ya, jadi melalui forum ini saya ingin sampaikan, begitu pentingnya budaya ini sampai-sampai harus ada forumnya, namanya Dewan Kebudayaan Sulawesi Tenggara. Jangan hanya ada Dewan Pendidikan. Ya, semua dewan ada. Tapi budaya ini Pak, termasuk di pusat ini, tidak ada organisasinya ini yang budaya ini. Bagaimana kalau ada Dewan Adat Nasional, Betul. Dewan Kebudayaan Nasional, semua ada di pusat ini. Kecuali ini 700 sekian suku tidak ada induknya kita ini. Nah di Sulawesi Tenggara sudah tidak usah terlalu di pusat ya. Kalau ada Dewan Kebudayaan Sultra ini, tentu semua etnis kita akan ada jadwal bersama. Apakah itu festival budaya yang sekarang ini pusat informasi P2 ini sudah tidak ada, rumah-rumah ada tinggal nongkrong. Ya, saya bermimpi gubernur ke depan ini mampu menciptakan sebuah lokasi sebagai miniatur Sulawesi Tenggara. Disitulah 17 kabupaten dibuatkan rumah adat masing-masing sehingga kita ada festival budaya tahunan. Sekarang di Sulawesi Tenggara apa yang ada ini? Ya, ini masukan ya. Masukan dari lembaga adat ini supaya kita juga masing-masing ini ada festival budaya. Ada festival gambus, festival pencak silat. Ya, jadi kita memperkenalkan identitas kita masing-masing. Ya, itu. Jadi Sobat Mikom, itulah tadi harapan-harapan Om Isman selaku Sekretaris Jenderal Lembaga Adat Tolaki. Ya, yang dimana beliau tadi mengatakan semoga pemerintah bisa untuk bekerja sama menyatukan semua lembaga adat kesukuan yang ada di Sulawesi Tenggara ini di dalam satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lanjut Om. Tadi sedikit sudah kita mengulik tentang bagaimana itu organisasi ini berjalan, bagaimana lembaga adat Tolaki itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum, itu yang berkenaan dengan adat istiadat, baik itu antara sesama suku Tolaki, maupun antar suku yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Nah, sekarang sedikit saya ingin memberikan pencerahan kepada Sobat Mikom melalui Om Bisman tentang apa yang selama ini menjadi kiat lembaga adat Tolaki dalam mempertahankan karakter kebiasaan-kebiasaan yang sering kita kenal dengan istilah mitos, itu agar tetap terpelihara dan tetap lestari sampai ke anak cucu kita nanti Om. Iya. Jadi pertama saya ingin bicara dulu ini kearifan lokal. Di sini masalahnya. Karena ada juga berita yang tidak tepat bahwa kearifan lokal itu sudah dihapus pemerintah. Ternyata tidak. Dikembalikan ke daerah otonom masing-masing, kearifan lokal. Nah, saya sudah jelaskan tadi, identitas sebuah suku pertama bahasa. Nah, bahasa ini kita harus lestarikan. Jangan ada orang Tolaki tidak paham, tidak tahu bahasa Tolaki. Ya, jujur kita katakan, mudah-mudahan bahasa Tolaki ini tidak menjadi salah satu suku bahasa yang akan terancam punah. Ada berapa itu? Ini akan diproyekkan itu, ada 17 bahasa. Mudah-mudahan kita Tolaki ini tidak. Nah, kedua mengenai bahasa ini kita mulai kembangkan melalui sekolah-sekolah SMA, karena SMA ini kewenangan gubernur, kita sudah salurkan di tingkat STTA ini. Dan alhamdulillah sudah berjalan kearifan lokal kita. Ini salah satu cara untuk mempertahankan budaya. Nah, kemudian lembaga adat ini mengenai rumah adat kita.
Kita sedang selesaikan perdatnya. Jadi setiap daerah ini harus ada ciri khas. Ya. Ketika di Kota Kendari kita bersyukur wali kotanya ini walaupun orang Bugis, tapi kita sudah ada monumen Kalosara. Betul. Kita harus salut ini. Betul. Wali kota ini sudah ada monumen Kalosara yang sedang dibangun. Itu salah satu cara untuk mempertahankan identitas orang Tolaki. Betul. Ya. Yang ketiga, semua peraturan adat mengenai seni, bahasa, dan kuliner termasuk pencaksilat ini sedang dibuatkan peraturan adat supaya ada dasar untuk kita melaksanakan di lapangan. Kendalanya, di sini harus kita kembalikan bantuan pemerintah untuk kita mengadakan pertama fasilitasnya, padepokannya kalau ini, kemudian biaya pelatihan. Nah, ini saja Tolea Pabitara kita latih dengan merangkak. Kita setengah mati merangkak itu malah. Tolea Pabitara se-Sulawesi Tenggara ini kan ribuan. Ya. Nah, untuk melatih 50 orang saja itu bukan pekerjaan gampang Tolea Pabitara. Ini semua dalam rangka melestarikan adat istiadat budaya kita Tolaki ini. Ini peranan LAT ini. Iya. Nah, jadi terima kasih Om. Om sudah memberikan pencerahan itu tentang fungsi-fungsi atau upaya-upaya lembaga adat Tolaki dalam melestarikan kebudayaan-kebudayaannya yang diharapkan supaya tidak punah di masa-masa yang akan datang. Nah, sedikit juga kita perlu menyampaikan kepada publik Om, yang dimana sekarang ini kan kita ketahui bersama ada banyak organisasi Tolaki yang telah dibentuk, telah berdiri dan telah beraktivitas itu di masyarakat. Nah, yang ingin saya berniat untuk disampaikan sekaligus diberikan pencerahan kepada publik atau Sobat Mikom itu upaya DPP LAT itu untuk mensinergikan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan adat istiadat agar satu komando atau satu hierarki, tidak berbeda-beda dalam hal kebiasaan maupun kalau orang Tolaki mungkin tula-tulano, selain tingkat-tingkatannya. Gitu. Iya, yang pertama untuk melestarikan dan menyamakan persepsi tentang hukum adat. Siap. Hukum adat perkawinan sekarang sudah selesai peraturan daerahnya, peraturan adatnya. Bahkan Kabupaten Konawe sudah ada perda tentang sara perabuan Tolaki. Nah, ini semua kita harapkan semua orang Tolaki harus patuh pada ini. Ini upaya lembaga adat ini. Nah, tampaknya mengenai pernikahan ini kita latih dulu petugas-petugasnya. Yang kedua, organisasi yang lain mengenai ini ormas-ormas Tolaki ini. Ini kita akan konsolidasikan nanti pada akhirnya supaya satu kata saja, Tamalaki Tolaki, dan kita minta nanti pembinaannya melalui kepolisian dan TNI supaya kita ini betul-betul bukan organisasi liar. Ya. Yang ketiga juga semua ormas ini kita sudah kerjasama dengan Binmas Polda supaya ditertibkan. Siapapun yang tidak terdaftar ya sikat. Nah, kebetulan lembaga adat kan sudah lengkap kita ini. Nah, yang keempat, ormas-ormas lain yang di suku lain, ini kita akan kerjasama sambil mensosialisasikan aturan-aturan adat kita. Nah, ada hal yang penting perlu saya sampaikan di Tolaki ini, masih adanya kerajaan. Kerajaan Laiboi ada kan? Ya. Kerajaan Mekong nggak ada. Ya. Nah, sebentar Andolo ada. Itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan lembaga adat. Karena mereka mengurus kerajaannya dengan silsilahnya dan ulayatnya. Lembaga adat mengatur seluruh aturan-aturan orang Tolaki. Jadi siapapun dia, kau harus tunduk pada aturan-aturan adat Tolaki. Bukan pada lembaga adat. Aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga adat siapapun harus tunduk. Mau raja dari mana ikut selama kau jadi orang Tolaki. Betul. Ya, ini yang dimaksud kita ini bagaimana mensinergikan ini ormas-ormasnya sekarang yang sudah menjamur. Ya. Nah,
Pada akhirnya kita ingin sebenarnya lembaga adat Tolaki ini sebagai representasi orang Tolaki, kemudian dia juga sebagai mandataris Kalosara, bertanggung jawab terhadap Kalosara, ini perlu diperkuat. Ya. Jangan masing-masing dengan egonya. Ormasnya ini terbukti dengan beberapa kasus, nanti terjadi kan baru datang terbirit-birit ke lembaga adat. Tidak ada organisasi lain yang bisa menyelesaikan masalah selain lembaga adat. Ya. Nah, ini. Nah, baik Om, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sekarang dari kita udah mengulik tentang keberadaan organisasi-organisasi Tolaki dan bagaimana upaya DPP LAT untuk menyatukan itu semua yang nantinya akan termuara akan tersatukan menjadi Tamalaki Tolaki. Iya. Itu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, biasa kalau kita menghadiri sebuah pesta-pesta pernikahan, Om, itu saya sering melihat itu ada namanya tikar yang dianyam, itu yang prosesnya kalau menurut keyakinan saya itu hampir mirip dengan proses pembuatan songkok sorume. Iya. Nah, tolong berikan kami pencerahan, Om, bagaimana kedudukan tikar tersebut jika dalam pernikahan suku Tolaki itu pihak penyelenggara dapat mengadakan tikar itu atau tidak dapat mengadakan tikar itu. Bagaimana kesakralannya, Om? Ya. Jadi ambal apapun yang digunakan di situ tidak ada nilainya dari sisi budaya. Jadi tikar itu ada pertama tikar sorume, itu yang tertinggi nilainya. Tikar sorume itu tempat duduk Tolea dan Pabitara dan tempat ada Kalosara. Kemudian tempat duduk para petinggi kita ini, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk calon pengantin kalau di pesta pernikahan. Kedua ada tikar biasa. Nah itu ya tambahin niwal itu untuk umum. Tapi khusus sorume ini digunakan khusus tempat upacara adat itu. Kemudian tikar biasa ya bisa tempat menjemur padi apa semua itu tikar biasa itu. Tapi kalau dua jenis itu digunakan dalam adat. Ya, memang tikar sorume itu sama dengan ini buatannya. Makanya kalau mau pentas adat tidak boleh dipentaskan kalau tidak ada, walaupun satu lembar. Ini ketentuan. Ya, aturan adat. Aturan adat harusnya minimal 3 kan? Siap. Tempat duduk tamu, Tolea, tempat duduk Pabitara, tuan rumah dan penghubungnya. Tempat Kalosara di sorong-sorong itu. Nah, itu minimal 3. Nah, kalau kita mampu lagi, kita tempat duduk para petinggi kita ini. Ada di desa-desa sekarang ini di Konawe melalui dana desa, semua desa sudah mengadakan tikar-tikar itu. Dan sudah hampir lengkap khusus Konawe yang saya tahu. Di Konsel juga sudah mulai. Nah, Kota Kendari ini yang masih kurang. Terus terang saja. Kota Kendari ini kan ada lembaga adat. Nah, harus juga ini mempunyai fasilitas-fasilitas itu. Jadi dimanapun dipentaskan adat itu harus sama. Tidak boleh beda, karena ini di kota, di hotel ini harus beda dengan di kampung. Tidak, fasilitasnya sama. Nah, harus sama. Jadi begini, Om. Setelah kita membahas tentang tikar sorume tadi, apakah ada itu di DPP LAT seumpama begini, Om, ada dari kalangan masyarakat suku Tolaki yang mungkin belum mempunyai tikar tersebut, sekiranya bisa dibeli di DPP LAT, Om? Mungkin? Bisa. Jadi ini songko. Siap. Songko ini dengan tikar kan sudah ada pabrik kita, tempat dibuatnya kita di Ameroro. Ya, ya. Nah, ini bisa dipesan melalui lembaga adat. Songko dan tikar. Apapun perlengkapan peminangan itu kan sudah ada dibayani semua itu. Jadi nanti kalau mau minang jangan lagi dimasukkan di dos-dos aqua itu. Semua sudah ada. Iya, itu adalah keputusan lembaga adat. Nah, jadi kompor apapun tidak ada sama nilainya kalau bukan dari bayani itu yang dianyam. Nah, jadi lembaga adat bisa dibantu siapa saja yang memesan. Baik organisasi maupun perorangan boleh. Iya. Hanya tentu biayanya ya harus dibiaya sendiri. Ya. Kita hanya mediasi untuk pengadaannya. Boleh. Betul. Ya, itu sudah kita lakukan. Jadi Sobat Mikom, jika di antara Sobat Mikom ada yang
ingin untuk mengenakan songkok sorume atau ingin memiliki tikar sorume itu dapat ke kantor DP Pelat. Kantor DP Pelat di mana, Om? Dan Jalan Pasayano 151 sekitar Puskut. Oh, iya, siap. Puskut situ. Nah, di Jalan Pasayano Iya, nomor 151 di samping kantor Puskut, iya. juga diapit oleh Badan Amil Zakat di Jalan Pasayano. Iya. Nah, kita lanjut, Om. Eksistensi keberadaan DP Pelat ini bagi masyarakat suku Tolaki yang ada di Sulawesi Tenggara ini telah berlangsung berapa lama, Om? Ya, DP Pelat ini dibentukkan tahun 2000. Awalnya dibentuk di Unaha tahun 2000. Sekarang ini sudah periode keempat. Ya, yang sekarang ketuanya Pak MMA dengan saya sekjennya. Jadi sudah 4 kali musda. Nanti lagi musda 2024. DP Pelat ini ada di setiap kabupaten. Bahkan di Jakarta ada, di Kalimantan. Masya Allah. Dimanapun ada komunitas Tolaki 25 kakak bisa membentuk lembaga adat bersifat paguyuban kalau di luar Sulawesi Tenggara. Ya, supaya apa? Ada komunikasi kita. Umpamanya ada orang Kalimantan mau ke sini. DPP Lat, DPD Lat di kabupaten di luar Sulawesi Tenggara bisa merupakan informan kita. Kontak dengan ini, umpamanya Anda investor Sebagai mediator. mediator, ya bisa. Ya, karena apa sekarang apapun yang mau masuk di wilayah kita harus dihargai adat. Kalau di daya itu jangan coba-coba, kalau tidak sowan di kepala sukunya. Betul. Nah, tapi kita di sini lembaga ini kan belum dipandang, Nanti dipandang kalau jika ada masalah. Ya baru datang orang ke kantor Lat. Tidak apa-apa. Nanti datang di kantor Lat, kami sampaikan ini aturan-aturannya ini. Jadi ini lembaga adat ini berfungsi sebagai mediator, ya fasilitator. Ya bukan dalam arti fisik benda ya, pokoknya fasilitator saya membantu. Ya orang mau berinvestasi, kemudian orang mau kawin-mawin, mau pindah di sini, kita bantu itu. Karena semua perangkat kita ada. Nah, perangkat kita ini ada sampai di desa kelurahan. Itu. Nah, sedikit lagi, Om. Sedikit. Saya melihat itu di DP Pelat itu ada ambulans, Om. Ada ambulans. Nah, pertanyaan saya di sini untuk kita berikan pencerahan kepada Sobat Mikom, yang dimana saya lihat ambulans itu memiliki lambang lembaga adat Tolaki itu sendiri. Itu bagaimana penggunaannya, Om? Apakah penggunaannya di kalangan suku Tolaki aja atau bisa digunakan di luar daripada masyarakat suku Tolaki, Om? Oh iya. Yang pertama ambulans itu adalah sumbangan dari masyarakat Tolaki. Seorang pengusaha tambang, ya Pak Muharam Papua. Siapa namanya ini? Pak Papua yang menyumbang itu ya. Penggunaannya itu pertama untuk masyarakat Tolaki. Tapi kedua siapa saja bisa menggunakan. Iya. Karena dia bersifat ambulans, tapi jenazah juga bisa dimuat situ. Ya, bisa saja. Kami tidak sewakan, hanya ketika jarak jauh itu yang menggunakan hanya memberikan bahan bakar saja dengan honor sopir. Masya Allah. Iya. Sungguh mulia, Om ya, DP Pelat. Ya, ini karena sumbangan masyarakat juga ini kita gunakan untuk kepentingan bersama. Ya, dan kita masih usahakan lagi fasilitas-fasilitas yang lain harus ada di DP Pelat. Nah, di sini juga kita berharap sebenarnya kantor DP Pelat ini belum sempurna lah karena masih sangat terbatas. Nah, kita ingin kantor-kantor di Kota Kendari ini ada ciri-ciri khas Tolaki lah. Ada Kalosara, saya lihat sudah ada beberapa di ruangan Kalosara. Tetapi kami juga ingin menghimbau kantor manapun yang ada di daratan Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari, bisalah menulis filosofi hidup orang Tolaki di situ. Ina Konasara, iya Pinasara. Boleh. Kita kan ke kampung-kampung orang kan begitu. Jadi kita baca, ini kalau kita datang begitu. Ina Ilyasara. Ya. Jangan terlepas kepala dinasnya suku apa. Bukan. Ini kampung. Kita bicara kampung ini. Jadi tolong Bung Edi dulu nih sosialisasikan ini. Kalau Sarah saya lihat sudah ada.
Filosofi hidup orang tua, Inai Konasara, Ie Pinasara, mohon ada di tulis-tulis. Di ruangan-ruangan terbuka. Jadi orang masuk, oh iya menjunjung tinggi hukum. Nah, terakhir Om, sebelum Bincang Sultra ini kita akhiri, itu saya ingin memberikan kesempatan kepada Om Bisman untuk menyampaikan kepada seluruh Sobat Mikom tentang harapan seorang tokoh masyarakat suku Tolaki yang dalam hal ini selalu memperjuangkan kelestarian budaya suku Tolaki terhadap kaum muda kita tentang tata cara bergaul yang sesuai dengan adat istiadat kita suku Tolaki dan bagaimana caranya bersikap kepada yang lebih tua serta yang lebih muda. Silakan Om. Ya baik. Sebagai statement saya ingin menghimbau kepada masyarakat Tolaki, baik generasi tua, menengah, terutama milenial. Jadilah orang Tolaki yang baik dan benar. Ya, karena orang Tolaki ini ada juga lagi filosofinya merau sopan. Ya, ciri khas orang Tolaki itu harus terlihat melalui kesopanannya. Ya, karena orang Tolaki ini kita tidak boleh bersifat kasar. Ini yang harus saya himbau ini kepada seluruh, terutama milenial ini. Ya, kedua juga dalam bergaul kita dengan berbagai macam etnis, ya kita harus sosialisasikan keberadaan kita ini. Sebab boleh jadi karena mereka tidak paham, mereka tidak akan menghargai. Nah, ini harapan kita, baik itu aparat maupun apa saja, dia sebagai orang Tolaki, jadilah duta Kalosara. Apa artinya duta Kalosara? Itu tadi filosofinya Inai Konasara, Ie Pinasara, Inai Liasara, Ie Pinekasara, dan budaya sopan, merou. Sopan santun itu merou. Jangan orang Tolaki bilang inggo, kamu. Tidak ada. Tidak ada orang Tolaki bahasanya kau. Tidak ada. Iya. Pokoknya kalau perlu yang mulia kasih itu mereka. Supaya orang lain itu menghargai kita. Nah, yang kedua, kepada pemerintah kita harapkan bantuannya. Bagaimana pembinaan suku apa saja yang ada di sini, bukan hanya suku Tolaki, supaya budaya dan adat istiadat kita tetap lestari dan saling kita mengerti, saling memahami. Nah, yang ketiga, di Sulawesi Tenggara ini sudah tidak ada medianya kita untuk berekspresi. P2ID kita sudah tidak ada dulu zaman Pak Kaimudin. Kan setiap tahun ada festival. Buktinya masih ada 4 rumah adat sana sudah jadi tonggak. Nah, kita ingin gubernur ke depan ini, kalau perlu 17 kabupaten, ada tanah luas di sana, bikinlah di situ. Miniatur Sulawesi Tenggara. Nah, kemudian miniatur paguyuban. KKSS mau bikin, Jawa mau bikin, kita bikin situ. Jadi saling mengenal. Ya sekali-sekali, setahun sekali kita adakan festival budaya apa saja. Jadi bukan hanya Tolaki yang berfestival, Buton, Muna, Mornene, tapi semua siapa saja ini. Ini yang kita harapkan ke depan ini. Nah, paling akhir saya ingin katakan, Dewan Kebudayaan Sulawesi Tenggara yang akan merangkul semua suku yang ada di Sulawesi Tenggara ini, ada 18 tingkat provinsi. Nah, ini perlu segera direalisasikan. Bagaimanapun itu budaya adalah harga tertinggi di sebuah daerah. Adat istiadat tidak bisa dilawan dengan apa? Kecuali dengan adat itu sendiri yang menyelesaikan itu. Nah, ini harapan saya, mudah-mudahan perbincangan ini ada manfaatnya. Kalau ada kekeliruan itu manusia biasa, apalagi ini kita lagi puasa ini. Tapi kalau ada yang mau diskusi lebih mendalam, saya persilakan datang di kantor lembaga adat untuk kita diskusi lebih mendalam lagi. Itu terima kasih sementara. Terima kasih Om Bisman. Baik Sobat Mikom, setelah kita berbincang-bincang sampai memakan waktu cukup lama dengan salah satu petinggi lembaga adat Tolaki, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Adat Tolaki, saya sedikit menyimpulkan bahwa Tolaki itu diharapkan menjadi pribadi yang santun dan Tolaki itu dapat menjadi pribadi yang bermanfaat. Oke, Sobat Mikom, kita jumpa lagi pada Bincang Sultra selanjutnya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Epokuaso. Salam Epokuaso.